Bayangkan sebuah hari yang seharusnya menjadi akhir dari segalanya. Dokter menatap Sarah dengan wajah lesu, menyampaikan kalimat yang menghancurkan dunianya. Saraf tulang belakangmu rusak permanen. Kamu tidak akan pernah bisa melangkah lagi. Selama 3 tahun, kursi roda itu menjadi penjara bagi jiwanya. Ia adalah pengantin yang layu sebelum berkembang. Namun, simpan dulu rasa kasihan kalian. Karena tepat di hari pernikahannya, sebuah keajaiban yang melampaui logika medis terjadi. Saat pintu aula dibuka, musik pengiring berhenti seketika. Ribuan pasang mata terpaku. Suaminya, yang sudah bersiap menggendong Sarah ke altar, tiba-tiba jatuh berlutut dengan air mata yang tumpah tak terbendung. Apa yang mereka lihat bukan sekadar pengantin cantik di atas kursi roda, melainkan sebuah kemustahilan yang nyata. Inilah kisah tentang bagaimana satu langkah kecil bisa menghancurkan vonis mati dari dunia kedokteran dan membuat satu ruangan menangis histeris. Kisah ini bukan sekadar tentang pernikahan, tapi tentang perjuangan seorang wanita melawan batas mustahil. Saya akan mengajak kalian melihat setiap tetes keringat dan air mata di balik keajaiban ini. Jika kamu percaya bahwa harapan selalu ada bagi mereka yang berjuang, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Dengan bergabung di channel ini, kamu mendukung kami untuk terus membagikan kisah-kisah luar biasa yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Mari kita kembali ke 3 tahun yang lalu, saat semua kegelapan ini dimulai. Sarah adalah definisi dari energi yang tidak pernah habis. Di kota kecil tempatnya tinggal, ia dikenal sebagai sosok yang hampir tidak pernah diam. Dunianya adalah dunia gerak. Sebagai seorang instruktur senam dan penari lepas, kaki Sarah adalah aset paling berharga dalam hidupnya. Setiap langkahnya adalah tarian, dan setiap gerakannya adalah nafas bagi impiannya untuk membuka studio tari sendiri suatu saat nanti. Ia adalah wanita yang percaya bahwa selama kakinya masih bisa menapak di bumi, tidak ada masalah yang tidak bisa ia lalui. Namun, takdir memiliki cara yang sangat kejam untuk menguji sebuah keyakinan. Malam itu, hujan turun sangat deras. Sarah baru saja pulang dari sesi latihan tambahan. Hanya tinggal 2 blok lagi menuju rumahnya yang hangat. Namun, di sebuah persimpangan yang remang-remang, suara decit ban yang memekakan telinga merobek kesunyian malam. Sebuah mobil melaju kencang, melanggar lampu merah, dan menghantam motor Sarah dari samping. Tubuhnya terpental jauh, menghantam aspal dengan keras sebelum semuanya menjadi gelap gulita. Sarah terbangun di sebuah ruangan serba putih yang tercium bau antiseptik yang menyengat. Hal pertama yang ia rasakan bukanlah rasa sakit, melainkan sebuah kehampaan yang aneh. Ia mencoba menggerakkan jari kakinya, namun tidak ada yang terjadi. Ia mencoba mengangkat lututnya, namun tubuh bagian bawahnya terasa seperti semen yang sudah membeku, berat, dingin, dan mati rasa. Keputusasaan mulai merayap saat seorang dokter senior masuk dengan wajah yang sulit diartikan. Beliau memegang papan hasil pemindaian MRI yang menunjukkan kerusakan parah pada ruas tulang belakang Sarah. Dokter itu menghela nafas panjang, sebuah tanda yang sudah Sarah pahami maknanya bahkan sebelum kata-kata keluar. Sarah, suara dokter itu terdengar sangat pelan. Kami sudah melakukan operasi terbaik untuk menstabilkan posisimu. Namun, benturan itu merobek jaringan sarafmu. Secara medis, kemungkinannya sangat kecil, hampir tidak ada. Kamu didiagnosa mengalami kelumpuhan permanen dari pinggang ke bawah. Kami harus jujur, kamu tidak akan bisa berjalan lagi seumur hidupmu. Kalimat itu seperti palu godam yang menghancurkan seluruh kaca jendela di dalam jiwa Sarah. Seumur hidup, kata itu menggema berulang kali di kepalanya. Bagaimana mungkin seorang penari yang dunianya adalah panggung dan gerakan,
kini harus terpenjara di atas kursi roda besi yang kaku? Bulan-bulan pertama adalah neraka yang nyata. Sarah seringkali terbangun di tengah malam, lupa akan kondisinya, dan mencoba turun dari tempat tidur hanya untuk jatuh tersungkur di lantai karena kakinya tidak lagi sanggup menopang berat badannya. Ia akan menangis di sana, di lantai yang dingin, sendirian dalam kegelapan, meratapi impian yang kini terasa seperti abu yang tertiup angin. Ia menjauhkan diri dari teman-temannya, berhenti mendengarkan musik, dan bahkan meminta ibunya untuk menyingkirkan semua sepatu kesayangannya dari pandangan. Bagi Sarah, hidupnya sudah berakhir di persimpangan jalan malam itu. Ia hanyalah sebuah raga yang masih bernafas, tanpa jiwa yang tersisa untuk diperjuangkan. Ia merasa dunianya telah menyempit, hanya sebatas luas kamar dan tinggi kursi roda yang kini menjadi bayang-bayangnya. 1 tahun telah berlalu sejak kecelakaan itu. Namun bagi Sarah, waktu seolah berhenti di detik dokter membacakan vonisnya. Ia telah beradaptasi dengan kursi rodanya, namun tidak dengan hatinya. Ia menjadi wanita yang dingin dan tertutup, membangun tembok tinggi di sekelilingnya agar tidak ada lagi orang yang bisa masuk dan merasa kasihan padanya. Namun, tembok itu mulai retak saat ia bertemu dengan Aris. Aris bukanlah seorang pahlawan yang datang dengan kuda putih. Ia adalah seorang pria sederhana, seorang arsitek lanskap yang datang ke rumah Sarah untuk merenovasi taman belakang agar lebih aksesibel bagi kursi roda. Pertemuan pertama mereka tidak manis. Sarah hanya menatapnya dengan tatapan kosong dari teras, sementara Aris sibuk mengukur tanah. Sarah ketus, seringkali melontarkan kalimat pedas untuk mengusir Aris, namun pria itu hanya membalasnya dengan senyuman tenang yang tulus. Suatu sore, saat hujan gerimis mulai turun, Sarah kesulitan menggerakkan kursi rodanya di atas rumput yang basah. Roda besi itu tergelincir, membuatnya hampir terjatuh. Aris dengan sigap menangkapnya, bukan dengan wajah penuh iba yang paling dibenci Sarah, melainkan dengan tatapan penuh hormat. "Aku tidak membantumu karena kamu lemah, Sarah. Aku membantumu karena bahkan sebuah pohon yang kuat pun butuh tiang penyangga saat badai datang," bisik Aris pelan. Sejak saat itu, kehadiran Aris menjadi warna baru di tengah abu-abunya hidup Sarah. Aris tidak pernah memandang kursi roda Sarah, ia memandang mata Sarah. Ia mengajak Sarah jalan-jalan ke taman kota, mendorong kursi rodanya melewati jalur-jalur yang paling indah, dan menceritakan dunia luar yang selama ini Sarah hindari. Aris adalah orang pertama yang berani mengajak Sarah bercanda tentang kondisinya, yang perlahan-lahan mencairkan kebekuan di hati Sarah. Hubungan mereka tumbuh secara organik di atas fondasi kejujuran. Namun, tantangan sesungguhnya datang dari luar. Keluarga Aris, terutama ibunya, menentang keras hubungan mereka. "Aris, kamu punya masa depan yang cerah. Mengapa kamu ingin menghabiskan sisa hidupmu mengurus orang yang tidak bisa berjalan? Pikirkan anak-anakmu kelak." Kalimat itu sering terdengar di telinga Aris. Bahkan teman-teman Sarah pun berbisik di belakang, menganggap Aris hanya merasa kasihan dan cinta itu akan pudar seiring berjalannya waktu saat ia lelah menjadi kaki bagi orang lain. Namun, cinta Aris terbuat dari baja. Di suatu malam yang tenang di bawah cahaya lampu taman yang redup, Aris berlutut di depan kursi roda Sarah. Ia tidak mengeluarkan cincin dengan cara yang biasa. Ia memegang tangan Sarah dan menatapnya dalam-dalam. "Sarah, aku tidak berjanji akan menyembuhkan kakimu. Tapi aku berjanji akan menjadi kakimu. Aku akan membawamu kemanapun kamu ingin pergi. Aku tidak butuh penari di sisiku, aku hanya butuh kamu. Maukah kamu membangun rumah bersamaku?" Tangisan Sarah pecah malam itu. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis ketakutan sekaligus bahagia. Ia takut akan menjadi beban,
Namun ia lebih takut kehilangan cahaya yang dibawa Aris. Dengan suara gemetar, ia menjawab ya. Kabar pertunangan mereka menjadi buah bibir di kota kecil itu. Banyak yang mencibir, menyebut pernikahan ini sebagai sebuah pengorbanan yang sia-sia dari pihak Aris. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum haru Sarah saat menerima lamaran itu, sebuah api tekad yang sudah lama padam dalam dirinya tiba-tiba menyala kembali dengan sangat hebat. Sebuah rencana rahasia mulai terbentuk di benaknya, sebuah rencana yang akan mempertaruhkan seluruh sisa energinya demi satu momen yang mustahil di depan altar nanti. Keputusan itu diambil Sarah tepat 6 bulan sebelum tanggal pernikahan mereka. Ia tidak ingin Aris menggendongnya menuju altar. Ia tidak ingin duduk di kursi roda yang dihias bunga saat mengucapkan janji suci. Ia ingin berdiri tegak, menatap mata suaminya sejajar, dan melangkah sebagai wanita yang utuh. Namun, keinginan itu terdengar seperti kegilaan di telinga siapapun yang mengetahui kondisi medisnya. Dokter sudah mengatakan sarafnya mati, tapi Sarah percaya jiwanya belum. Secara rahasia, Sarah menghubungi seorang fisioterapi senior yang dikenal dengan metode pelatihannya yang ekstrim dan tanpa ampun. Ia meminta satu hal, jangan kasihani saya. Anggap saya seorang atlet yang sedang cedera, bukan orang cacat. Pelatihan dimulai di sebuah ruangan kecil di sudut kota yang tidak diketahui oleh Aris maupun keluarganya. Setiap pagi, setelah Aris berangkat kerja, Sarah akan dijemput oleh ambulans swasta menuju tempat penyiksaan yang ia sebut sebagai ruang harapan. Minggu-minggu pertama adalah horor fisik yang nyata. Karena otot-otot kakinya sudah mengecil dan melemah akibat tidak digunakan selama bertahun-tahun, setiap stimulasi listrik yang diberikan terasa seperti ribuan jarum yang menusuk hingga ke tulang. Sarah harus dipasang pada sebuah alat penyangga besi yang memaksa tubuhnya berdiri tegak. Saat beban tubuhnya menyentuh lantai untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sarah menjerit histeris. Rasa sakitnya begitu hebat hingga ia muntah dan hampir pingsan. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia menatap foto Aris yang ia tempel di dinding depan alat latihan. Satu langkah untuk Aris, bisiknya di tengah isak tangis. Latihan ini bukan hanya soal fisik, tapi soal memprogram ulang otaknya untuk berkomunikasi dengan bagian tubuh yang sudah dianggap mati. Ia menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencoba menggerakkan satu jempol kaki. Keringat bercucuran, wajahnya memerah menahan amarah pada tubuhnya sendiri, dan seringkali ia berakhir tersungkur di lantai karena kakinya gemetar hebat tak sanggup menahan beban. Fisioterapisnya berkali-kali mengingatkan, "Sarah, sarafmu rusak. Mungkin ini tidak akan berhasil." Namun Sarah hanya menjawab dengan gigi terkatup, "Ulangi lagi dari awal." Untuk menjaga rahasia ini dari Aris, Sarah harus berpura-pura tetap lemah di rumah. Ia seringkali harus menyembunyikan memar di paha dan lengannya akibat jatuh saat latihan. Ia harus menahan rasa pegal yang luar biasa saat makan malam bersama Aris, sambil tetap tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Ada saat-saat di mana Aris merasa curiga karena Sarah tampak sangat kelelahan dan sering tidur lebih awal, namun Sarah selalu berkilah bahwa itu hanya efek dari obat baru atau cuaca. 2 bulan sebelum pernikahan, sebuah kemajuan kecil terjadi. Di ruang latihan yang sunyi itu, tanpa alat bantu, Sarah berhasil berdiri selama 3 detik sebelum akhirnya jatuh ke pelukan perawatnya. 3 detik itu terasa seperti kemenangan Olimpiade baginya. Ia mulai belajar melangkah, setapak demi setapak, dengan bantuan penyangga tangan besi. Setiap langkah adalah perjuangan melawan gravitasi dan rasa trauma. Kakinya terasa seperti kayu yang berat, tidak memiliki sensor, namun ia belajar menggunakan otot pinggang dan sisa sarafnya untuk mengayunkan kaki. Malam-malam Sarah diisi dengan doa dan latihan pernafasan.
Ia membayangkan lorong gereja, ia membayangkan wajah Aris, dan ia membayangkan suara langkah kakinya sendiri di atas karpet merah. Tekadnya sudah bulat, ia akan memberikan kado pernikahan yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Meskipun ia tahu, kemungkinan besar ia akan gagal di depan umum dan mempermalukan dirinya sendiri, Sarah memilih untuk bertaruh pada keajaiban yang ia ciptakan dengan darah dan air matanya sendiri. Pagi itu, matahari muncul dengan cahaya yang sangat tenang, seolah tidak tahu bahwa di sebuah kamar pengantin, seorang wanita sedang gemetar menghadapi pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Sarah menatap gaun putih panjang yang tergantung di depannya. Gaun itu indah, dengan ekor yang menjuntai, namun bagi Sarah, gaun itu adalah penyamaran. Di balik kain sutra dan brokat yang cantik itu, ia telah memasang penyangga kaki mekanis tipis yang ia sembunyikan dengan sangat rapi agar tidak terlihat oleh siapapun. Suasana di lokasi pernikahan sudah sangat ramai. Aris berdiri di depan altar dengan setelan jas hitam, tampak gagah namun raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegugupan. Ia berulang kali merapikan dasinya dan melirik ke arah pintu besar di ujung aula. Di barisan kursi tamu, bisik-bisik masih terdengar. Beberapa kerabat dari pihak Aris masih menatap dengan tatapan sangsi, menantikan bagaimana prosesi pengantin wanita yang lumpuh ini akan berlangsung. Sebuah kursi roda yang telah dihias dengan bunga melati putih sudah disiapkan di belakang pintu, siap untuk didorong oleh ayah Sarah. Di dalam ruangan persiapan, Sarah meminta semua orang keluar, termasuk penata riasnya. Ia butuh waktu 5 menit sendirian. Ia mencoba berdiri dari kursi riasnya. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Kakinya terasa dingin, namun pikirannya sangat panas. Ia membisikkan doa yang sama yang ia ucapkan selama 6 bulan terakhir. Tuhan, pinjamkan aku kekuatanmu hanya untuk 10 meter. Hanya untuk 10 meter saja. Pintu aula besar itu akhirnya diketuk. Ini tandanya. Musik organ mulai memainkan melodi wedding march yang megah. Seluruh tamu undangan serentak berdiri, memutar tubuh mereka ke arah pintu belakang. Aris menarik nafas panjang. Ia sudah memantapkan hati untuk menyambut istrinya di atas kursi roda. Ia sudah siap untuk mencintai keterbatasan itu selamanya. Pintu besar kayu jati itu terbuka perlahan. Suasana yang tadinya penuh gumam tiba-tiba menjadi sunyi senyap, seolah udara di dalam ruangan itu tersedot keluar. Awalnya, hanya ayah Sarah yang terlihat berdiri di sana. Namun, saat pintu terbuka penuh, sosok di samping ayahnya membuat beberapa tamu undangan tanpa sadar menutup mulut dengan tangan karena terkejut. Sarah tidak duduk di kursi roda yang sudah disiapkan. Ia berdiri. Ia berdiri tegak, dengan tangan kiri menggandeng lengan ayahnya dan tangan kanan menggenggam erat buket bunga mawar putih. Langkah pertama diambil. Itu adalah langkah yang sangat lambat dan terlihat sangat berat. Namun itu adalah langkah yang nyata. Sarah bisa merasakan seluruh otot punggungnya menegang hebat untuk mengompensasi kakinya yang mati rasa. Lantai terasa bergetar di bawah kakinya, atau mungkin itu adalah tubuhnya sendiri yang bergetar karena usaha yang luar biasa. Setiap pasang mata di ruangan itu terpaku pada kaki di balik gaun putih tersebut. Aris, yang tadinya berdiri tegak di altar, tiba-tiba memegang pinggiran mimbar dengan sangat kencang. Wajahnya pucat, matanya membelalak tak percaya. Ia melihat wanita yang seharusnya tidak bisa berjalan itu, kini sedang berjuang selangkah demi selangkah menuju ke arahnya. Keheningan itu pecah menjadi isak tangis yang tertahan saat Sarah berhasil mengambil langkah kelima tanpa terjatuh. Ia tampak seperti seorang prajurit yang sedang menembus medan perang, bukan seorang pengantin yang sedang berjalan santai. Keringat dingin mulai membasahi dahinya di balik kerudung transparan,
Namun matanya mengunci pandangan Aris dengan sinar yang sangat tajam, sinar kemenangan. Inilah momen di mana logika medis dikalahkan oleh kekuatan sebuah janji. Jarak antara pintu masuk dan altar itu mungkin hanya sekitar 15 meter. Namun bagi Sarah, itu terasa seperti perjalanan melintasi benua. Setiap langkah yang ia ambil adalah sebuah pertaruhan antara kekuatan tekad dan gravitasi. Tamu undangan yang tadinya berdiri diam, kini mulai terisak. Suara tangis haru mulai terdengar di sela-sela musik organ yang megah. Ibu Aris, yang selama ini meragukan Sarah, tampak menutup wajahnya dengan sapu tangan, bahunya terguncang hebat melihat pemandangan yang mustahil itu. Saat Sarah sampai di tengah lorong, kakinya sempat gemetar hebat. Ia berhenti sejenak, tubuhnya goyah. Penonton di dalam ruangan menahan nafas, beberapa orang bahkan secara refleks ingin maju untuk menolongnya. Namun, Sarah memberikan isyarat kecil pada ayahnya agar tetap membiarkannya berdiri. Ia menatap Aris yang kini sudah tidak lagi berdiri di altar. Aris sudah turun, berdiri di ujung karpet merah, menunggunya dengan tangan gemetar yang terjulur ke depan. Dengan satu tarikan nafas panjang yang terakhir, Sarah melepaskan pegangan tangan ayahnya. Ia melangkah sendirian, tanpa bantuan siapapun. 3 langkah terakhir itu adalah momen paling sunyi yang pernah ada. Dan saat jemari Sarah akhirnya menyentuh telapak tangan Aris, pria itu langsung menarik Sarah ke dalam pelukannya. Aris jatuh berlutut sambil terus memegangi pinggang Sarah, menyembunyikan wajahnya di perut pengantinnya sambil menangis sesenggukan seperti anak kecil. Ia tidak peduli dengan ada pernikahan atau tatapan orang banyak. Yang ia tahu, wanita yang ia cintai telah melakukan hal yang dianggap mustahil oleh dunia hanya untuk berdiri di sampingnya. Sarah membungkuk, membisikkan kata-kata yang hanya bisa didengar oleh Aris. Aku bilang, aku tidak ingin kamu menggendongku. Aku ingin kita melangkah bersama. Di depan altar itu, di hadapan pemuka agama dan saksi, mereka mengucapkan janji suci. Bukan sebagai sepasang kekasih yang saling mengasihani, tapi sebagai 2 jiwa yang telah membuktikan bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang ditunggu, melainkan sesuatu yang dijemput dengan kerja keras. Hari itu, tidak ada satupun mata yang kering di ruangan tersebut. Seluruh tamu undangan berdiri memberikan penghormatan terakhir, bukan hanya untuk sebuah pernikahan, tapi untuk sebuah kemenangan atas nasib. Kisah Sarah dan Aris mengajar kita satu hal yang sangat mendasar, bahwa tubuh kita mungkin memiliki batasan, tapi semangat kita tidak. Vonis medis seringkali hanya bicara tentang angka dan kemungkinan, namun ia tidak pernah bisa mengukur kekuatan cinta dan tekad manusia yang sudah bulat. Sarah tidak hanya berhasil berjalan menuju altar, ia berhasil meruntuhkan tembok keraguan yang dibangun oleh orang-orang di sekitarnya. Kini, bertahun-tahun setelah hari bersejarah itu, Sarah memang tidak bisa berlari seperti dulu. Ia masih sering menggunakan kursi roda untuk jarak jauh, namun ia bisa berdiri di dapurnya untuk memasak bagi Aris, dan ia bisa melangkah perlahan di taman rumah mereka. Keajaiban itu tetap ada karena ia tidak pernah berhenti melatihnya. Bagi kalian yang saat ini sedang merasa hancur, bagi kalian yang merasa dunianya telah berakhir karena sebuah vonis, kegagalan, ingatlah kisah ini. Jangan biarkan orang lain, bahkan ahli sekalipun, menentukan di mana batas kemampuanmu. Terkadang, Tuhan membiarkan kita jatuh ke titik terdalam bukan untuk membiarkan kita hancur, tapi untuk menguji seberapa kuat kita ingin bangkit kembali. Karena pada akhirnya, langkah yang paling berarti bukanlah langkah yang paling cepat, melainkan langkah yang diambil saat semua orang mengira kita sudah tak mampu lagi bergerak. Terima kasih telah menyaksikan kisah luar biasa ini hingga akhir. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang membutuhkan harapan hari ini. Tuliskan di kolom komentar,
Apa keajaiban terkecil yang pernah terjadi dalam hidupmu? Sampai jumpa di kisah nyata luar biasa berikutnya. Tetaplah percaya, karena keajaiban selalu mencari jalan untuk pulang.